Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, balik lagi sama kita ya di podcast Onta. Ya, Dikta dan aku Sakila. Sakila, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini nih kita tuh udah merilis kuliah offline. Udah nggak online lagi, nggak pakai Zoom lagi, tapi udah offline. Bahkan di PKKMB kemarin itu juga udah offline loh. Iya sih, benar juga. Sekarang kan perkuliahan udah mulai di kuliah secara offline nih ya. Jadi kita bisa langsung ketemu teman-teman gitu kan. Nah, tapi ngomongin perkuliahan secara offline, kamu ingat gak sih awal dulu kenapa kita bisa kuliah secara online? Ingat dong, gara-gara pandemi kan? Iya, bener banget, gara-gara pandemi tuh. Kau pernah dapet pengalaman buruk gak sih waktu masih kuliah online gitu? Kalau aku sih ada hal-hal yang lucu ya, mungkin kalau kuliah secara online itu kayak misalkan aku tuh lupa off mic atau lupa off cam gitu kan. Jadi waktu kita berinteraksi sama teman-teman kita atau keluarga kita di rumah, itu tuh teman-teman kita yang ada di kelas itu juga mendengarkan gitu. Jadi kan kayak malu banget gitu kan. Ya kayak gitulah. I see. Kalau aku sendiri lebih ngerasainnya kayak miskomunikasi sih. Jadi kayak kita punya pemahaman yang beda gitu. Kenapa sih kok itu bisa terjadi? Karena kita baru aja pakai platform yang biasanya nggak kita gunain, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Akhirnya tuh kita sama mahasiswa itu jadi sering banget miskomunikasi, entah karena cara gunanya yang kita nggak paham atau lain sebagainya. Kamu sendiri gimana menghadapi ini perkuliahan secara offline nih, gimana? Offline ya, aku sendiri sih pasti bakal culture shock lagi sih setelah culture shock kemarin soal Zoom dan Google Meet yang kita nggak ngerti platformnya. Sampai akhirnya kita udah paham dan hatam, terus sekarang harus offline lagi, pasti culture shock. Dari yang biasanya bisa tidur lagi abis masuk ke link Zoom, sekarang udah nggak bisa dong karena udah langsung tatap muka. Terus juga udah nggak bisa lagi yang namanya begadang ya, karena kalau begadang pasti paginya ngantuk dan pasti nggak akan maksimal di depan kelas, dan itu bakal kelihatan banget kalau kita offline. So pastinya culture shock sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Iya sih, kan ini kan juga baru ya bagi kita angkatan corona nih, angkatan pandemi gitu kan. Bener. Agak deg-degan gitu ya, gimana sih caranya nge-branding diri gitu di depan teman-teman, di depan dosen supaya lebih baik lagi gitu. Jadi kayak takut banget loh gitu. Gak usah takut, gila. Sebenarnya tuh kalau kita mau nge-branding diri tuh ada beberapa tips dari aku sih. Yang pertama, kamu itu bisa banget yang namanya aktif dalam berdiskusi. Jadi kalau lagi ada diskusi di kelas, kamu harus aktif. Jangan diem aja. Kenapa kayak gitu? Karena secara nggak langsung, kamu bakal terlihat sebagai orang yang aktif gitu. Nah, selain aktif, kamu juga harus responsif. Kalau dosen kamu nanya atau teman kamu nanya, coba kamu usahain untuk jawab pertanyaan mereka. Itu bakal ngasih efek ke mereka kalau kamu itu orang yang pintar gitu. Dan yang berikutnya adalah kamu harus jadi orang yang humble. Be humble. Kalau gak humble nanti dikira jutek. Kalau jutek gak ada yang mau temenan nanti kan. Jadi harus humble. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir penting banget. Jadi yang terakhir adalah pola tidur. Perbaiki pola tidur karena mahasiswa penyakitnya adalah Begadang. bener banget. Dan kalau begadang jadi di kelas ngantuk. So biar nggak kelihatan ngantuk, biar kelihatan segar, biar brandingnya bagus, jadi pola tidurnya harus diperbaiki. Terima kasih ya tipsnya, Diktat. Oh, kalau masalah IPK, aku punya tips nih ala aku gimana bisa dapetin IPK biar supaya stabil atau bahkan naik nih. Mungkin tips ini bisa bermanfaat ya. Yang pertama itu harus aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari dosen gitu. Terus yang kedua mungkin bisa aktif berdiskusi gitu kan. Saatnya berdiskusi di dalam kelas, kita juga harus melibatkan diri kita di dalamnya gitu. Terus abis itu yang terakhir kita harus menunjukkan sikap yang baik saat kita
diberikan materi oleh dosen. Misalnya kayak kita serius dalam menanggapi dosen menyampaikan materi gitu. Nah, tapi selain itu tadi aku juga dapat tips dan trik gimana caranya untuk membuat IPK itu tetap stabil atau bahkan naik dari pendengar setiap podcast Onta. Apa tuh? Jadi, untuk tips yang pertama itu datang dari Kak Muhimatul Khairoh. Nah, menurut Kak Muhim nih, tips untuk jadi kesayangan dosen itu yang pertama, selalu mengerjakan tugas. Kedua, selalu mengumpulkan tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Dan tidak menyangkal dengan perkataan yang tidak sopan. Selain itu, tips yang selanjutnya datang dari Kak Maulida Dede. Nah, tips agar mendapatkan IPK bagus yaitu antara lain yang pertama, selalu aktif bertanya dan menjawab saat diskusi dan datang tepat waktu. Nah, tips yang terakhir datang dari Kak Ani Zulfatul. Yang pertama, selalu mendengarkan dan memperhatikan ketika dosen sedang menerangkan materi, ikut seminar-seminar yang disarankan dosen, dan yang paling penting nih, menjaga hubungan baik dengan dosen. Kayak misalnya mungkin ini kayak selalu menyapa ketika bertemu gitu ya. Terus selalu berdiskusi dengan dosen dimanapun dan kapanpun gitu. Misalnya sambil nyeblak bareng gitu, Dikta. Oh baik, nyeblak bareng, si paling nyeblak, emang. Jadi temanya kayak nyogok gitu ya, si paling nyeblak. Ih, enggak gitu maksudnya. Bukan, gimana dong? Jadi kalau kita tuh deket sama dosen, sering berdiskusi sama dosen, insya Allah juga kan ilmu dari dosen itu sedikit banyak kita juga kecipratan dong. Jadi lumayan tuh bisa jadi kesayangan dosen, terus habis itu juga bermanfaat bagi IPK kita. Terus tambahan lagi kita bisa aja loh diajakin proyekan bareng sama dosen, yang mana proyekan itu bisa aja ngasah skill yang udah kita punya. So, udah paling bener IPK tuh jadiin hal yang baik, kita usahain kayak gitu. Beberapa BEM, UKM, atau DMF itu tuh ada beberapa yang menggunakan minimal IPK juga. Nah, kalau misalnya minimal IPK kita tuh udah mencukupi, akan mempermudah kita juga. Selain itu juga sebenarnya ya, mahasiswa yang dikenal aktif oleh dosen, yang dianggap dosen, yang dilirik dosen tuh nggak cuma yang aktif secara akademik, tapi non akademik juga. Jadi kalau kita gabung BEM, DMF, terus fakultas UAMFA, kalau di UKM, di Univ ada UKM, kita gabung, dosen tuh juga akan ngelihat kita sebagai orang yang wah aktif ya, tidak hanya di akademik saja, ternyata dia juga mengembangkan dirinya di bidang lain kayak gitu. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita menjalani dengan maksimal, insya Allah hasilnya juga bakalan maksimal juga. Makasih buat teman-teman Tara yang udah nonton podcast Onta pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman nih, supaya nggak ketinggalan informasinya. Bener banget, bisa dikirim ke teman angkatannya, teman kelasnya, teman offeringnya, gebetannya ya. Oke, terima kasih ya udah mendengarkan podcast Onta hari ini. Saya Sakila undur diri. Saya Dikta undur diri. See you.